Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Ayu Sugiyarti, moderator kelompok 2, kelas MN20A. Saya mewakili ke-6 anggota saya yang terdiri dari Hanifia Sahana, Intania Adinda Amaranila, Karisma Nureli Padilah, Septiana Wadiastuti, dan Sabrina Untari. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang analisis persediaan metode EOKI pada studi kasus air mineral. Baik, pembahasan selanjutnya akan diterangkan oleh teman. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai EOKI. Persediaan bagi suatu perusahaan merupakan unsur yang sangat penting demi menjaga kelancaran proses produksi. Perencanaan metode EOKI dalam suatu perusahaan akan mampu meminimalisasi terjadinya out of stock, sehingga tidak mengganggu proses dalam perusahaan dan mampu menghemat biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya efisiensi persediaan bahan baku di dalam perusahaan yang bersangkutan. Analisis EOKI ini dapat digunakan dengan mudah dan praktis untuk merencanakan berapa kali suatu bahan dibeli dan dalam kuantitas berapa kali pembelian. Terima kasih kepada Sabrina yang telah memaparkan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu di mana ada kurva 7 air mineral dalam kemasan botol favorit masyarakat Indonesia. Yang dimana yang paling tertinggi yaitu adalah Aqua, yang kedua adalah Le Mineral, yang ketiga ada Nestle, yang keempat ada Pit, yang kelima ada Kristalin, keenam ada Cleo, dan yang terakhir ada Ades. Berdasarkan hasil survei jejak pendapat alias Jakpat pada 24 September 2022 dengan 1.434 responden, Aqua menjadi merek air mineral yang paling disukai Indonesia. Le Mineral menempati peringkat kedua sebagai merek aqua air mineral paling favorit dengan persentase 6,21%. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Metode EOKI perusahaan akan mengurangi biaya penyimpanan penghematan ruang, baik dalam ruangan gudang dan ruangan kerja. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari banyaknya persediaan yang menumpuk, sehingga mengurangi risiko yang dapat timbul karena persediaan yang ada di gudang, seperti kardus, sekat, botol, dan cup. Itu dapat rentan terhadap bau, udara, dan api. Analisis EOKI ini dapat digunakan dengan mudah dan praktis untuk merencanakan berapa kali suatu bahan dibeli dan dalam kuantitas berapa kali pembelian. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya, Karisma. Economy Order Quantity atau EOQ merupakan rumusan untuk menekan total biaya persediaan barang. Metode ini diperlukan di bagian operasi, logistik, dan manajemen rantai pasokan. Dengan adanya EOQ ini, stok barang menjadi stabil dan biaya pemesanan dan pemeliharaan barang dapat ditekan seminimal mungkin. Ada beberapa manfaat dari penggunaan EOQ ini. Yang pertama, mencegah kehabisan stok. Yang kedua, mengoptimalkan efisiensi. Yang ketiga, menghindari pemborosan. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Contoh studi kasus. PT Tirtamu Muljaya Abadi merupakan perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK yang berada di bawah naungan PDAM Buleleng. Yang kegiatan utamanya adalah memproduksi air minum dalam kemasan yang didistribusikan di Bali. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi pada perusahaan ini adalah air yang bersumber dari mata air Mombul yang terletak tidak jauh dari pabriknya. Sedangkan bahan baku pengemas dalam perusahaan air minum dalam kemasan ini antara lain cup, botol galon lid cup, itu botol tutup galon, kardus atau box, dan pipet.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan metode EOKI dalam sebuah perusahaan. Sebelumnya, metode EOKI ini berfungsi untuk memprediksi bahan baku dalam sebuah perusahaan tidak mengalami kelebihan ataupun kekurangan pada proses produksinya. Di sini kami mengambil contoh PT Tirta Mumbul Jaya Abadi, yang mana pada tahun 2018 menjual sekitar 38.2.374 pieces. Dan untuk biaya penyiapan pemesanannya adalah 34.104.000 dan biaya penyimpanan per tahun sebesar Rp10,20. Dan dari informasi ini kita dapat memasukkannya ke dalam rumus. Sesuai perhitungan EOKI, rumusnya adalah akar dalam kurung 2 dikali S dikali D kemudian dibagi H. Untuk S-nya sendiri adalah biaya penyiapan atau biaya pemesanan per pesanan. Untuk S di sini adalah 38.2.374 pieces. Untuk D-nya sendiri adalah tingkat permintaan atau jumlah yang terjual per tahun. Di sini adalah 34.104.000. Kemudian untuk H-nya adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Di sini adalah 10,20. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus, di mana akar dalam kurung 2 dikali 38.2.734 dikali dengan 34.104.000 kemudian dibagi 10,20 yang menghasilkan 15.941.346 pieces. Dari hasil ini maka PT Tirta Jaya Mumbul Abadi hanya dapat memproduksi 15.941.346 pieces setiap kali pesan, dan di mana frekuensi pemesanannya jika dibulatkan yang dapat dilakukan sebanyak 2 kali saja. Ada studi kasus yang dilakukan pada PT Tirta Mumbul Jaya Abadi, perusahaan air minum dalam kemasan, ditemukan bahwa penggunaan metode EOKI dapat mengurangi biaya persediaan sebesar 30% dan meningkatkan efisiensi produksi sebesar 20%. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan metode EOKI dalam perencanaan persediaan bahan baku mereka untuk meminimalisir biaya persediaan dan meningkatkan efisiensi operasi bisnis. Namun, perusahaan juga perlu memperhatikan resiko-resiko yang terkait dengan penggunaan metode EOKI, seperti resiko kekurangan persediaan atau resiko kelebihan persediaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kesimpulan dan saran, metode EOKI berdasarkan analisis atau hasil perhitungan pemesanan persediaan dengan membandingkan antara perhitungan dari kebijakan perusahaan dengan EOKI pada PT Tirta Mumbul Abadi. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem persediaan KAP yang optimal pada tahun 2018 dalam menentukan persediaan bahan baku yang optimal dengan biaya yang minimum, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode EOKI ini. Karena dengan 55 menggunakan metode EOKI, perusahaan dapat melakukan pembelian persediaan bahan baku dengan jumlah yang optimal dan frekuensi pemesanan yang minimal. Baik, itulah pembahasan mengenai analisis persediaan metode EOKI pada studi kasus air mineral yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.